betul-betul sudah direncanakan dan disandiwarakan sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir Yosua. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi di Netizen Oh Netizen. Selama sepekan ini sejumlah peristiwa menjadi sorotan netizen, mulai dari rekaman CCTV pembunuhan Brigadir Yosua yang diputar di persidangan hingga kesaksian saksi mahkota Baharda Eliezer yang tak luput jadi sorotan. Berikut videonya untuk Anda. Nah sahabat Kompas TV, di video yang pertama terungkap rekaman CCTV detik-detik kematian Brigadir Yosua. Dalam rekaman CCTV yang diputar dalam persidangan, memperlihatkan Ferdy Sambo dikawal oleh Azan Romer berjalan menuju rumah Duren 3. Dalam rekaman itu juga terlihat pula Yosua masih dalam keadaan hidup. Saat Sambo tiba di rumah Duren 3, juga terekam momen yang krusial. Apa momennya? Ini dia, momen yang memperlihatkan Yosua masih bernyawa sesaat setelah Sambo tiba di lokasi Duren 3. Ini adalah Ferdy Sambo dan juga Azan Romer yang saat itu langsung masuk ke TKP Duren 3. Setelah ini, nah ini dia visualnya. Di mana kita lihat bersama adalah momen yang memperlihatkan Yosua masih bernyawa sesaat setelah Ferdy Sambo tiba di lokasi Duren 3. Nah sahabat Kompas TV, saatnya nih kita bacain komentar dari netizen. Di netizen pertama ada Ena Latingka. Ena bilang, betul-betul sudah direncanakan dan disandiwarakan sebelum dan sesudah pembunuhan Brigadir Yosua. Dugaan saya, Yosua ini orang yang punya integritas sehingga dianggap duri dalam gerombolan kejahatan FS. Kita bisa melihat dari riwayat keluarganya bahwa mereka orang baik-baik dan pasti Yosua itu berintegritas. Netizen ini sepertinya menilai kalau Yosua itu harus disingkirkan ya dari kelompoknya Ferdy Sambo. Tapi apa benar Brigadir Yosua itu duri dalam kelompok Sambo? Di komentar yang kedua ada Sofian Piat. Sofian bilang, video ini jadi bukti tak terbantahkan lagi detik-detik pembantaian BJ. Sungguh keji pasangan ini, hanya hukuman mati yang pantas mereka terima. Ya terbukti sih memang ada CCTV yang merekam Sambo sempat menjatuhkan senjata. Tapi apakah Sambo itu akan divonis mati atau tidak? Kita lihat saja nanti di persidangan. Di komentar yang ketiga ada Elf Martins. Elf bilang, nonton CCTV ini kok aku sampai gemeteran ya, berasa ada di peristiwa itu. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Yosua saat itu. Iya sih, pasti campur aduk ya perasaan Yosua saat itu dan kita nggak kebayang gimana tegangnya TKP Duren 3 saat itu. Di video yang kedua, Hakim mencecar Satpam Komplek Duren 3 Abdul Jafar saat beri kesaksian dengan terdakwa Arif Rahman dalam sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim berulang kali bertanya sikap Abdul Jafar yang tak lapor RT, ada orang yang akan ganti di VR CCTV pos Satpam. Hakim lalu mencurigai apakah ada imbalan atau uang tutup mulut yang diterima oleh Jafar. Meski begitu, Jafar mengaku tidak terima imbalan sedikit pun. Siapapun, Siap. ada imbalan yang saudara terima? Siapa yang bilang? Ada imbalan yang saudara terima? Tidak ada yang mulia. Hah? Tidak ada sama sekali. Lah kok kenapa bisa saudara kasihkan seperti itu? Tidak mencurigai kalau itu ada alat untuk merekam di situ. Saatnya kita bacain komentar netizen di berita kedua. Pertama ada dari Ferry Calvin. Pelajaran kepada kita meskipun ada yang mengaku sebagai polisi mau gonta-ganti alat CCTV namun tidak ada membawa surat tugas, keterangan izin RT, tidak melapor ataupun hal apapun, jangan langsung diberikan izin. Agak setuju sih sama Ferry karena apapun yang dilakukan tanpa izin, even itu tugas atau polisi, seharusnya sebagai security lebih teliti sih. Di komentar yang kedua ada Adi Prima. Adi bilang, paling seneng lihat Pak Hakim yang ini. Lebih galak, lebih garang, gak ada basa-basi. Maaf, beda sama hakimnya sidang Ferdy Sambo. Kurang ganas. Masa sih? Padahal semua hakimnya garang-garang juga loh. Di netizen ketiga, ada komentar dari M_Karmuji. Pak Hakim, Satpam ya takut sama polisi.
suasana psikologi Pak Satpam, coba rasakan bagaimana posisi Pak Satpam itu. Iya sih, tapi masa iya ada orang yang mau ganti DVR CCTV, Satpamnya nggak izin sama PRT dulu? Nah, sahabat Kompas TV, di video terakhir, saksi mahkota Richard Eliezer memberikan kesaksiannya dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Eliezer sempat mengatakan bahwa Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam di hari Yosua dieksekusi. Kesaksian tersebut memancing pertanyaan nih dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Namun, pertanyaan kuasa hukum Kuat soal sarung tangan hitam yang dipakai Ferdi Sambo justru dijawab ketus oleh Richard Eliezer. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai dua tangan juga. Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini. PPS nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak Ini tanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Nah, sekarang kita bacain komentar netizen pertama dari berita ketiga. Komentar pertama datang dari Petrivicius Totalus. Dia bilang, Richard, tahan emosi Chat. Saya tahu rasanya jadi orang jujur yang mau disudutkan dengan ditanya pendapatnya, gimana tetap di jalurmu. Semoga kasus cepat selesai dan semua dapat hukuman yang setimpal. Ya mungkin di saat itu Eliezer kesal kali ya, karena ditanya pertanyaan yang berulang-ulang, sedangkan dia sendiri itu nggak tahu jawabannya itu apa. Netizen yang kedua, ada Alif Anfari. Alif bilang, kuasa hukum mau ngejebak Richard. Si hakim alhamdulillah jeli dalam menilai pertanyaan si kuasa hukum. Mungkin di saat itu hakim kesal kali ya, karena pertanyaannya kuasa hukum tidak sesuai dengan apa yang sedang dipersidangkan. Di komentar netizen yang ketiga ada DI2K Ray. Dia bilang, adu argumen mantap, jawabannya langsung to the point, tegas, penuh percaya diri, dan tanggung jawab. Tetap semangat buat Barada Eliezer, semoga jalan ini bisa meringankan beban hukum Anda. Dan semoga semua saksi ya, bukan cuma Eliezer doang, yang bisa menjawabnya dengan to the point, tegas, dan penuh tanggung jawab. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi berita sepekan yang banyak disorot oleh netizen. Sahabat Kompas TV, jangan lupa untuk saksikan terus Netizen oh Netizen di episode berikutnya. Kalau begitu, saya Anseli Natasha pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Bye!